Halo, balik lagi bersama saya Desi Trarinjani, tentunya di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat Ngeteh Anget. Nah, hari ini Desi sudah kedatangan ada Bapak polisi nih. Beti ora karo polisi beti ora? Enggak sih, saya takutnya sama Tuhan aja. Tapi kalau ngelanggar harus takut. Oh iya, tetap harus. Yang tertib jangan takut. Ya itu. Nah, ini ada Bapak Teguh. Halo Bapak. Halo juga. Iya, apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah luar sehat. biasa. Selalu sehat terus ya? Sehat, Alhamdulillah. Nah, beliau ini merupakan anggota polisi dari Polres Purbalingga. Betul ya Pak ya? Betul. Ini sudah berapa lama nih Pak bekerja di Polres Purbalingga sebagai polisi? Berapa lama ya? Dari 2007. Berapa lama itu? Berarti sudah berapa itu? 15 tahun. 15 tahun ya. Iya, luar biasa. Sudah lama ternyata ya Pak ya. Iya. Iya. Nah sekarang sudah memasuki tahun 2023. Boleh nggak Pak saya tahu ada nggak sih program-program baru atau mungkin mau mengembangkan program-program sebelumnya nih di Polres Purbalingga itu apa saja yang mau dilakukan? Tentunya di unit Kamsel ya. Oh iya, tentunya dari unit Kamsel ya, iya, keamanan dan keselamatan. Iya. Oke, boleh tolong dijelaskan nih Pak untuk program-programnya. Untuk programnya jelas ya, kita di unit keselamatan dan keamanan. Keamanan dan keselamatan ya Kamsel ya. Ini bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat dan masyarakat tentunya bisa tertib berlalu lintas ya. Ini ya jangan sampai terjadi pelanggaran dan jangan sampai terjadi kecelakaan. Nah, ya. Berarti untuk menghindari pelanggaran dan juga kecelakaan itu apa? Ya tugas Bapak itu menghindari dua hal itu ya Pak ya. Betul. Oke, itu berarti untuk memberitahunya kepada masyarakat itu dengan cara apa? Sosialisasi? Ya, kita sosialisasi kepada masyarakat gitu, seperti itu. Itu sosialisasinya itu hanya terfokus di kota saja atau mungkin Bapak juga kadang sosialisasi sampai ke desa-desa atau ke sekolah, kemana saja nih Pak? Kita itu tidak hanya fokus ke desa, sampai ke seluruh wilayah lapisan Kabupaten masyarakat. Purbalingga. Dari kota sampai ke gunung. Ke gunung bisa kemarin di SMP Negeri 2 Karangjambu sana yang paling gunung perbatasan Kecamatan Karangreja dan Kabupaten Pemalang. Itu sampai naik gunung itu naik gunung demi memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ya, supaya mereka tahu aturan tata tertib berlalu lintas, berlalu lintas, jangan sampai melanggar, jangan sampai kecelakaan. Ini yang kita harapkan. Oke, berarti sasarannya itu berarti ada seluruh masyarakat. Ya, Pak, ya? Dari umur berapa sampai berapa nih Pak? Pokoknya dari kecil, dari PAUD. Dari PAUD? PAUD bisa kita melaksanakan kegiatan polisi sahabat anak. Itu ngapain? Jadi ikut nyanyi-nyanyi sama PAUD? Ya, kita nyanyi-nyanyi ya. Siapa yang pengen jadi polisi? Gitu ya. Terus diberitahu supaya ayo adik-adik ya, kalau bonceng bapaknya harus pakai apa? Pakai helm. Iya. Kalau tidak pakai helm itu namanya orang tua sayang anaknya tidak, cobanya anak-anak tidak. Karena wong tuane pada pengen selamat dewekan. Iya, anak orang kan selamat. Anak orang dewek bapaknya bareng helm, anaknya malah plondosan. Ngerti ba? Anaknya sih dadi korban. Betul. Ini resiko. Ramane seneng ora ramane? Seneng. Seneng gawe maning. Jangan lindungi satu saja, lindungi anak kita. Makanya kalau masih kecil harus pakai helm juga. Jangan beralasan jangan beralasan lah masih kecil iki nggak usah pakai helm nggak apa-apa. Itu keluarnya juga deket nggak jauh gitu ya. Bukan seperti itu, tapi demi keselamatan. Ini kepada anak-anak PAUD, terus anak TK, apalagi SD dengan edukasi tertib lalu lintas, harus tahu rambu-rambu lalu lintas, larangan parkir mana, lampu parkir mana. Kalau tanda P dicoret itu artinya apa? Dilarang pacaran. Salah. Dilarang parkir. Iya, dilarang parkir. Iya. Bukan dilarang pacaran. Iya, tapi jangan pacaran di jalan juga sih. Bener. Bener itu bener. Iya, masa pacaran di jalan ya. mengganggu itu ya. Itu edukasi kepada anak-anak kita yang masih SD, terus SMP kita edukasi tertib lalu lintas supaya apa? Supaya jangan sampai sekarang banyak
banyak anak-anak yang membawa sepeda motor. Oh iya, itu dengerin ya. Masih SMP betul. jangan naik motor dulu. Jangan naik motor. Kadang-kadang sih salah siapa sih, Jal? Orang tuanya. Nah iya. Orang tuanya juga mengawasi. Jangan sampai kita berikan motor gitu, seperti itu ya untuk anak-anak kita yang masih SMP. Kadang-kadang mereka berparkiran ke sekolah, parkir di rumah-rumah penduduk. Iya itu. Kita ini programnya terus ke situ. Yang seperti itu kita tengok ke masyarakat, razia di tempat-tempat duduk yang ada motornya. Kita edukasi kepada anak-anak supaya apa? Supaya mereka jangan sampai membawa sepeda motor. Sampai hari ini tadi di berapa? SMP 1 Rembang. Wih, gitu itu seperti dari itu. Situ ya. Iya, supaya apa? Supaya anak-anak ini menjadi selamat begitu. Ya, itu SMP. Terus SMA ada juga. Apa tuh Pak yang dikasih tahu anak SMA? Itu walaupun sudah bawa sepeda motor, sudah ada yang punya SIM ya. Kadang-kala mereka lupa ya. Kadang-kadang kendaraannya, kadang-kadang ada yang spionnya 1. Tuh. Ya. Berarti harus 2 ya. Harus 2, terus plat nomornya tidak dipasang. Nah, kegiatan kita adalah ngecek di setiap sekolahan. Menertibkan. Kadang-kadang ditertibkan gurunya, kadang-kadang bosen gurunya. Iya. Dibilangnya dikasih tahu ngeyel. Jadi tak datakan polisinya langsung aja. Iya, kadang-kadang ngundang kita. Dan kita juga mendadak kadang-kadang ke sekolah tidak memberitahu gitu ya. Iya, kalau memberitahu ya besok tertib semuanya. Tiba-tiba datang ke situ pagi-pagi ngecek siapa yang kendaraannya, pisahkan, kita edukasi. Dikasih tahu. Iya, kadang-kadang kita teleponkan orang tua, coba telepon orang tuanya. Oh iya Pak, anak saya sudah dibilangin. Nah, pasti orang tuanya mendukung seperti itu. Ya makanya kita adalah membantu orang tua untuk bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang tertib berlalu lintas. Betul. Ini untuk anak SMA itu sederajat itu seperti itu. Apalagi kita sering mengadakan lomba sekolah tertib lalu lintas. Oh, ada lombanya juga. Mana sekolah yang tertib dan sebagainya itu yang menjadi juara. Nanti dapat hadiah. Oke. Piagam. Iya. Luar biasa. Nggak boleh gitu diminum ya. tehnya. Waduh, ini luar biasa. Ini katanya tehnya enak loh. Tehnya enak ini. Teh dari mana ini? Teh dari tadi sih. Dari tadi. Iya. Oke. Alhamdulillah ya Allah. Luar biasa. Masih diberi kenikmatan ngeteh ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Oh jenenge podcast ngeteh ya. Iya, jadi harus ngeteh. Beda wedangannya udah kopi ya. Karena ngeteh ya. Nah, saya masih ada pertanyaan lagi nih buat Pak Teguh nih. Ini kan tadi udah sasarannya sudah. Terus wilayah sosialisasinya sudah, program-programnya sudah. Nah, ada nggak Pak suka dukanya Bapak nih Pak? Ya ada pasti. Jadi polisi udah 15 tahun kan ya tadi ya. Sukanya dulu deh Pak, tolong diceritain. Ya seneng udah di polisi Iya, siapa yang nggak pengen jadi polisi? Iya. Senangnya adalah ya kita kalau di unit Kamsel, unit Dikyasa, unit keamanan keselamatan tukang penyuluhan ini tim penyuluhan, senangnya adalah bisa silaturahmi dengan masyarakat. Terus setiap hari kita keluar dari supir sampai tukang becak, tukang ojek gitu. Ya. Itu ketemu semua. Kadang-kadang Pak Teguh. Terkenal berarti Bapak ya. Siapa dulu ya. Jadi kalau saya nanti ketemu di jalan Pak Teguh gitu jangan, enggak? Jangan. Kenapa? Kalau ada istri saya jangan. Aduh. Berarti saya harus lihat-lihat dulu ya. Ini ada istrinya enggak ya gitu ya. Kalau enggak ada istrinya tak panggil enggak apa-apa. Iya, kalau ada istrinya jangan dipanggil. Oke. Catatan buat yang nonton, yang dengerin ini, kalau ketemu Pak Teguh di jalan boleh manggil asalkan tidak ada istrinya. Boleh saja. Boleh saja. Silakan. Karena polisi kok ya. Sahabat masyarakat. Kita. Mau ketemu di mana saja silakan disapa. Itu jadi tukang ojek, tukang supir angkot, tukang beca ya. Itu terus kita menyapa terus, beredukasi terus masyarakat luas. Itu seperti itu. Senangnya itu loh. Senangnya di situ. Warga temennya banyak. Silaturahminya juga banyak. Itu sampai ke pelosok-pelosok, ketemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, itu seperti itu. Ya, jadi senangnya kita kita saudaranya banyak. Relasinya gitu. juga semakin banyak. Betul. Ya, silaturahminya juga setiap hari terus. Nah, itu terus setiap hari kemana-mana pindah-pindah ya. Silaturahmi terus. Sampai naik-naik ke gunung kemarin ke Rembang kemarin. Betul itu. Itu sukanya. Iya. Nah, kalau dukanya nih. Kalau duka ini kadang-kadang ya kita
kan saya tim penyuluh ya, memberikan sosialisasi tertib berlalu lintas gitu ya. Tapi ya kadangkala kita sudah diberi penyuluhan, himbauan untuk tertib lalu lintas, kendaraannya masih ada yang melanggar itu loh. Ya, ini kadangkala kita mau seperti apa lagi? Wis domongi. Udah dikasih tahu udah. Sosialisasi sudah melalui media sosial, terus apalagi ke sekolahan langsung juga terus, udah. Tapi ya banyak ada yang masih yang melanggar. Ini di data tilangan itu setiap hari itu masih banyak ada yang melanggar. Masih ada yang melanggar. Nah, itu seperti itu. Apakah mereka kurang tahu apa atau gimana itu? Kadang-kadang kan saya juga kasihan juga kan, mereka melanggar terus telah bayar denda gitu kan ya. Ya itu kan kasihan gitu ya. Kasihan, tapi udah melanggar harus bayar denda juga. Ya harus, kita kasihan, tapi kadang-kadang mereka yang membuat sendiri gitu, seperti itu. Kadang-kadang kita tidak bosan-bosan ngomongi masyarakat supaya tertib lalu lintas, supaya jangan sampai pelanggaran, supaya jangan sampai kecelakaan itu. Tapi ternyata masih ada masyarakat kita yang melanggar aturan. Itu seperti itulah. Ini kita kadang tugas kita itu memberikan woro-woro kepada masyarakat itu seperti itu, tidak bosan-bosan demi keselamatan. Betul gitu. Itu ya, berarti yang dengerin podcast kita kali ini tuh ya coba dicermati lagi ya. Sebenarnya kurangnya itu di mana ya? Jangan apa orang muda iya. Nah, ini itu polisinya udah sampai sudah ke sekolah-sekolah. Ya, sekolah-sekolah, ke masyarakat, turut sampai pasang baliho, pasang himbauan, pasang di medsos supaya tertib berlalu lintas, ayo nganggo helm, plat nomornya dipasang. Ya masih ada yang tidak dipasang. Karena memang apa yang Pak Teguh dan kawan-kawannya lakukan itu untuk keselamatan masyarakat sebetulnya ya Pak ya. Tapi kok kenapa tetap masih dilanggar? Nah, itu kadang-kala melanggar sini ditindak, sing domai maning polisi nih maning. Kok kenapa saya ditindak gitu ya? Iya, kenapa saya ditindak? Malah domai maning polisi nih maning. Jadi serba salah ya Pak ya. Iya, udah dikasih tahu melanggar, yang salah malah disalahin, yang malah polisi nih maning gitu loh, seperti itu. Iya, Inilah kadang-kala dinamika di lapangan itu seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan polisi-polisi kita ya mudah-mudahan diberi kesabaran gitu ya. Ya, biar tetap mau mengayomi masyarakat. Mengayomi masyarakat biar tabah gitu ya. Betul, harus sabar. Harus sabar itu ya, seperti itu. Nah, Bapak ini kan katanya sudah jadi polisi selama 15 tahun. Nah, saya boleh tahu nggak Pak, mungkin untuk pendengar podcast Ngeteh Anget juga mungkin penasaran, sebenarnya Pak polisi itu kegiatannya ngapain aja sih dari mulai masuk kantor sampai selesai pulang? Ini kok malam juga kadang masih ada polisi gitu kan. Anak berangkat sekolah sebelum jam 7 juga udah ada polisi. Ini polisinya 24 jam apa gimana gitu loh. Namanya tugas polisi ya 24 jam. 24 jam. Sekali tidur gitu lagi, anak-anak tidur dipanggil ya berangkat langsung gitu. Ya. Iya. Langsung jingkrak kecuali ya. keturun. Itu beda cerita. Itu beda ceritanya. Ya, tapi kadang-kadang kita harus on call ya, harus gitu. siap Harus siap terus. Nah, tugas kita bangun tidur biasanya kita ya sholat dan sebagainya. Kadang-kadang kita bagi-bagi dengan keluarga juga. Itu tetap ada waktu dengan keluarga ya. Juga jangan sampai kita meninggalkan keluarga. Kadang-kadang ya ini pribadi saya ya pribadi. Ini nggak apa-apa, ini pribadi. Nggak apa-apa. Ya. Ini kan yang berkeluarga. Ya. Kalau yang belum berkeluarga ya beda cerita. Ya kadang-kadang kita bantu keluarga dulu di rumah. Ya bangunkan anak supaya mandi, mau persiapan sekolah gitu ya. Terus rames ya Pak ya. Beli rames dan sebagainya. Ini keluarga dulu. Setelah itu kita biasanya kalau unit Kamsel itu langsung pam PH. Pam PH itu apa Pak? Pam PH itu kita ngepam di jalan itu. Iya, betul. Yang tangannya suka gini-gini. Iya. Yang bukan kayak gini tapi kayak gini. Yang suka bawa ini apa? Semprit ya, peluit ya. Oh iya itu bawa ya Pak. Bawa terus kemana-mana. Senjatanya ini. Oh senjatanya. Saya baru tahu kalau selain pistol senjatanya polisi juga sempritan. Iya sempritan. Kalau tidak pakai sempritan, tapi kalau pakai sempritan itu langsung sudah pada manut berhenti. Berhenti ya. Itu jadi tugas kita karena unit Kamsel itu jam 6 itu jalan sudah ramai. Kita biasanya di depan MI Sambas itu kan sudah biasanya ramai itu, apalagi hujan seperti tadi, gerimis, macet. Akhirnya kita semuanya
diturunkan ya jam 6 kita sudah turun di situ kita. Terus setelah itu setiap harinya kita mengadakan kegiatan penyuluhan. Tetap penyuluhan setiap hari. Setiap hari keluar terus ya ke SD, ke sekolahan, ke balai desa, ke pokoknya masyarakat terorganisir dan sebagainya, tukang ojek, becak dan sebagainya, ke pasar ya. Itu ke pasar ya, juga. Sampai ke pasar itu, ke pasar itu. Itu ketemu orang-orang yang jualan. Ya, yang jualan, yang beli supaya ya sosialisasi tentang tertib berlalu lintas gitu seperti itu. Makanya kurang apa? Iya. Terus ngomongin ini ngendi ora gitu kan ya seperti itu. Tinggal gariman masyarakatnya ayo pada tertib berlalu lintas gitu, seperti itu ya. Jadi tugasnya seperti itu sampai setelah selesai barangkali kita bikin laporan. Ada laporan hariannya. Ada laporan harian, terus bikin laporan, terus bikin laporan untuk di medsos, bahwasanya kegiatannya, posting dan sebagainya. Kita memang alhamdulillah punya tim sendiri. Ada timnya sendiri. Ya, gitu. Oke. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Pak. Nih. Bapak ini udah 15 tahun ya. Terus itu kan katanya tadi setiap hari itu apa tadi namanya? Pam PH di jalan. Nah, pernah nggak Pak ketemu hal yang unik atau lucu gitu selama Bapak bertugas gitu loh? Mungkin ketabrak beca atau mungkin diajak foto atau apa gitu? Ya uniknya ya gini, ketika kita nunjuk ya masyarakat memang kadang-kadang tidak tahu pengaturan lalu lintas ya. Kadang-kadang kita tir gitu ya, terobos itu. Lewat bawahnya. Dia tidak tahu dihentikan itu ya. Kadang-kadang masyarakat kita tidak tahu ya. Di sini sudah tir gitu ya. Malah terobos ya. Itu ada seperti itu. Ya kita maklumi barangkali mereka tidak tahu bahwasanya polisi seperti itu lagi nyetop kan gitu. Nah, kadang-kadang masyarakat tidak tahu itu, kadang-kadang lucunya seperti bocor gitu ya. Lolos gitu ya. Meloloskan diri. Nah, itu ya. Yang lagi dengerin podcast ini ya. Kalau Pak Teguh semprotannya berbunyi tir gitu, berarti berhenti. Ya, mawi-mawi. Ya, ada mana yang berhenti, mana yang harus jalan dan mana yang harus percepat begitu. Ya itu diperhatikan ya. Diperhatikan. Jangan diterobos-terobos. Iya, kadang-kadang ini kan kalau ini stop belakang. Belakangnya harus berhenti. Tir seperti ini ku malah terobos saja. Mungkin itu nggak tahu, mungkin kayaknya Pak Teguh lagi peregangan mungkin ya. Pegel. Jadi tangannya begini. Dan kayak balon. Iya, mungkin seperti itu ya. Nah, pernah nggak Pak Bapak lagi pam PH tapi dikiranya mau nilang? Ada. Wong saya bukan masalah PH saja, mau kondangan bayar rahasia. Tadi rahasia. Iya, mau kondangan kan, lu anak polisi balik, jadinya kondangan. Itu gimana ceritanya itu Pak? Iya. Kok bisa-bisanya mau kondangan terus lihat Pak Teguh? Karena dia melanggar. Karena dia melanggar. Pasti kalau orang melanggar itu pasti takut dengan polisi. Contoh tidak pakai helm ya. Nah, saya turun dari mobil mau kondangan. Nah, sebenarnya tuh mau kondangan. Tapi pakai seragam. Lah, dia lihat polisi balik langsung. Jalannya rahasia. Sebenarnya kondangan. Ternyata Pak polisi juga punya cerita-cerita yang lucu-lucu dan unik-unik ternyata ya. Dan nggak perlu takut kalau ada polisi ya. Nggak perlu takut kalau tertib. Iya, kalau tidak tertib ya jangan takut-takut. Takut-takut harus tertib gitu seperti itu. Jadi kalau orang yang tidak tertib pasti hatinya itu tidak tenang. Gelisah gitu ya. Polisi ya. Wah, ada polisi gitu kan. Marah, tidak tenang, hatinya tidak. Betul itu. Ya kalau kita tertib semuanya saya kalau mau pergian pokoknya kendaraannya standar, lengkap, surat-surat lengkap, pakai helm, tenang saja. Iya, ada polisi, halo Pak polisi. Iya, gitu ya. Halo Pak Teguh. Saya lewat dulu ya Pak. Iya. Tapi kalau tidak tertib, hatinya duk. Aduh, nanti ketilang. Gitu, suruh bayar kena denda gitu kan. Ya betul itu seperti itu. Makanya ayo saya mengajak kepada masyarakat ini supaya tertib berlalu lintas, supaya hati kita tenang, di jalan tenang, di jalan juga selamat. Itu seperti itu. Makanya
kuncinya adalah tertib berlalu lintas dan sabar itu biar selamat. Biar selamat. Betul. Gitu. Nah, Pak Teguh, terakhir boleh nggak saya minta tips untuk berkendara nih Pak, sebelum berkendara itu apa saja yang perlu dipersiapkan dan perlu dibawa? Oh iya, kalau berkendara yang jelas disiapkan adalah yang pertama ini apanya coba? Harus ada motornya sama mobilnya. Betul. Ya. Harus ada motornya. Iya. Yang pakai helman tuh numpak helm. Iya. Ya. Jangan kayak Pak polisi pakai helm nggak bawa motor. Beliau nggak pun surat-surat oke Pak surat-surat STNK anak si mana motornya di orang. Yang jelas ada kendaraannya. Ada kendaraannya juga dicek kelengkapannya, spionnya 2, lampunya nyala, plat nomornya dipasang, bannya yang standar, knalpotnya jangan blong, remnya dicek ya, lampu remnya juga nyala, ratingnya aja kelalen. Rating aja kelalen kayak aja kok. Oh, ya. Saya rating kanan belok kiri. Ternyata banyak yang dipersiapkan. Ratingnya juga dicek dan sebagainya, dan juga surat-suratnya dicek. Surat-suratnya jangan lupa dibawa ya. Surat-suratnya SIM, STNK. PPKB nggak usah ya. Ora usah, kan utang gawe utang. Oh iya. Ini bukan mau pengajuan pencairan ya. SIM, STNK dan KTP dilengkapi. SIM, STNK, KTP. Identitas. Okay. Jangan lupa dibawa SIM-nya, jangan ditelat. Jangan sampai jangan sampai udah masa berlakunya udah habis tapi belum diperpanjang. Iya, ngesuk mana ingin. Itu tetap kena denda ya kalau SIM-nya udah ini ya. Kalau SIM mati 1 hari dan sebagainya, ini bikin baru lagi prosesnya ya. Makanya jangan sampai ketinggalan, jangan telat ya. Ini 14 hari sebelum mati diperpanjang. Itu seperti itu ya. Ini SIM, surat jangan sampai, dan pakai helm SNI dan jangan lupa klik ya, sampai bunyi klik dikancingkan. Berdoa jangan lupa. Oh iya, ya. Itu betul. Berdoa mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ya. Ya. Doanya kok apa Mi? Ya Allah mudah-mudahan rahasia. Ya. Ya Allah mudah-mudahan saya nggak ketemu Pak Teguh di jalan gitu sih saya doanya. Yang penting selamat sampai tujuan dan yang penting taati peraturan lalu lintas itu. Rambu-rambunya jangan lupa diperhatikan. Betul itu ya. Jadi supaya kalau selamat itu. Kalau masih kuning jangan dulu klakson ya. Sabar dulu jangan tancap gas. Ya. Kalau lampunya merah, kuning, nah berhenti dulu ya. Iya, berhenti kalau dulu. hijau baru boleh. Boleh jalan itu seperti itu. Itu ya. Diingat-ingat pesannya Pak Teguh. Kalau mau berkendara yang paling penting ada kendaraannya dulu. Iya. Kemudian kelengkapannya. Betul. Surat-suratnya. Yang kalau pakai mobil juga harus pakai seatbelt ya. Betul, harus pakai sabuk pengaman. Iya, betul itu diperhatikan dan diingat-ingat. Jangan lupa ya. Kalau butuh informasi atau apapun itu nanti bisa lihatnya di mana nih Pak? Di Instagramnya Polres Purbalingga. Bisa itu seperti itu. Satlantas Polres Purbalingga. Ya, itu nanti di situ banyak informasi terupdate mengenai kondisi lalu lintas terkini. Betul. Okay. Butuh informasi hubungi Pak Teguh. Iya. Pokoknya soal kendaraan, soal keselamatan di jalan, kuncinya adalah hubungi Pak Teguh. Oh ya, boleh yang ya? Mau mengundang sosialisasi dengan kami boleh. Silakan ya. Kami diundang boleh ya. Diundang juga saya datang. Didatangi boleh, diundang boleh. Boleh ya begitu. Iya, karena polisi sahabat masyarakat. Enggak perlu takut-takut ya. Enggak usah takut-takut. Pak Teguh ini tidak galak, tidak serem kok. Ya. Tampaknya aja ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya jadi dapat banyak ilmu baru ya, dan untuk pendengar juga jadi dapat tips-tips baru. Dan jadi tahu nih ternyata polisi kalau di jalan itu belum tentu nilang. Iya, belum tentu nilang. Dan jangan lupa kalau semprotannya berbunyi, diperhatikan ininya. Tandanya. Jangan serdak-serduk. Jangan main terobos-terobos aja. Dilihat ya, ini perintahnya suruh berhenti atau suruh jalan. Karena tugas polisi di jalan adalah untuk menertibkan lalu lintas. Oke, baik, terima kasih Pak Teguh untuk waktunya. Semoga tetap sehat untuk bisa terus mengayomi masyarakat. Amin. Jangan lupa untuk teman-teman terus saksikan podcast Ngeteh Anget setiap hari Rabu dan juga hari Minggu jam 5 sore. Dan kalau kalian tidak mau ketinggalan video terbaru dari podcast Ngeteh Anget, tentunya kalian harus apa Pak?
like, komen, dan subscribe. Saya Desi Trianjani pamit undur diri dan juga Pak Teguh pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Yeay.